Halo teman-teman Simple, selamat datang di Simple Bank. Sebelum saya memulai mereview film yang berjudul Kukira Kau Rumah ini, saya cuma mau bilang bahwa film ini sangat jelek. Saya bingung sebenarnya mau membahas film ini dimulai dari mana. Karena menurut saya film ini harusnya hanya berujung di TV atau platform gratis seperti YouTube saja, daripada kita harus membayar untuk menonton film ini di bioskop. Tapi ya sudahlah ya, kita mulai saja. Ya, spoiler alert buat teman-teman Simple yang belum nonton film ini. Jadi ceritanya seorang perempuan yang bernama Niskala diperankan oleh Prilly Latuconsina yang menjalani hari-harinya sebagai seorang yang memiliki penyakit mental yang bernama bipolar, sehingga membuat ayah dari Niskala ini yang diperankan oleh Kiki Narendra menjadi sangat protektif terhadapnya. Pram yang diperankan oleh Jordi Pranata sebagai orang yang entah dari mana datangnya ini tiba-tiba hadir di kehidupan si Niskala dan menjadi seseorang yang membuat Niskala untuk lebih percaya diri di tengah-tengah penyakit bipolar yang dialaminya. Persoalan mental illness seperti bipolar menjadi isu yang penting banget untuk dibahas, dan perlu diakui bahwa film ini sangat berani untuk mengangkat hal tersebut. Di sini saya tidak akan membahas soal bipolarnya, karena memang dibutuhkan tenaga profesional untuk membahas hal tersebut. Dalam film ini saya justru gatel banget sama karakter-karakter pendukung yang ada. Dalam cerita naratif sebuah film, menurut saya ada istilah yang menjadi prinsip dasar untuk membuat sebuah cerita itu sendiri dapat berjalan dengan logis, yaitu kausalitas atau sebab akibat. Nah, mari kita breakdown satu-satu bagaimana film ini sangat hancur dalam prinsip tersebut. Tanpa lo minta gue boleh dong berpendapat, kecuali lo Orba. Yang pertama, ayah yang protektif. Saya sebenarnya bingung banget alasan ayah ini mengapa tiba-tiba menjadi protektif. Tentu semua orang tua sangat protektif ya terhadap anaknya, apalagi anaknya tersebut memiliki gangguan mental. Dalam film ini Niskala justru sering tidak diperbolehkan untuk bersosialisasi dengan orang-orang selain dua teman dekatnya sejak kecil dan bahkan tidak diperbolehkan untuk kuliah. Boro-boro kayaknya ya untuk menjalani hubungan asmara dengan seseorang. Padahal orang dengan gangguan mental seperti depresi, yang dimana bipolar juga akan mengalami depresi, harusnya kan disupport. Tapi kok si ayah ini kesannya kayak gak mau tahu aja gitu apa yang diinginkan oleh Niskala. Saya paham sih sebenarnya bagaimana film ini ingin menunjukkan sebuah kebingungan orang-orang di sekitar untuk bersikap seperti apa pada seseorang yang sedang menyandang penyakit mental seperti bipolar. Kesalahan kausalitas muncul karena background keluarga Niskala yang memiliki ekonomi berkecukupan dan mampu membayar seorang psikiater yang akhirnya bisa mendiagnosa Niskala ini memiliki bipolar. Terus yang jadi pertanyaan, ini ayah nggak konsul lagi sama psikiaternya atau gimana sih? Kalau dibilang ayah ini sifatnya terlalu strict atau temperamental, nggak juga kok. Buktinya ini ayah gaul juga, masih pengen nongki-nongki dan bisa ngomongin soal pop culture seperti genre musik sebuah band. Aduh, aneh banget deh pokoknya karakternya. Lalu yang kedua, teman-teman Niskala, Dinda yang diperankan oleh Shenina Cinnamon dan Octavianus yang diperankan oleh Raim Laode tidak kalah anehnya dengan karakter si ayah. Mereka bersahabat dengan Niskala sejak kecil dan memahami penyakit yang dialami Niskala. Namun pada salah satu scene yang spesifik, yaitu Niskala bisa deket sama seseorang yang bernama Pram. Seakan-akan dua sahabat ini menjadi bodoh aja gitu.
Harusnya sebagai sahabat yang baik, bukannya senang ngelihat temannya bahagia, justru malah ikut overprotective seperti ayahnya dan sangat gak jelas. Atau jangan dia anak haram. Tiba-tiba kedua sahabat bodoh ini bisa-bisanya marah sama Niskala sampai gak mau berinteraksi sama Niskala kayak bocah. Nah, ini yang jadi pertanyaan, yang bipolar siapa dong? Ditambah lagi dengan jokes-jokes bulian murahan seperti nama Octavianus yang ditertawakan karena dipanggil Anus. Padahal film ini membicarakan kesehatan mental, tapi praktek bully masih justru dipelihara di ceritanya. Lalu product placement yang menjijikkan dan terkesan sangat rasis, seperti saat karakter Octavianus sebagai orang timur menggunakan lotion pemutih badan tapi malah mengusap ke wajahnya dengan tujuan komedi. Ya, hal-hal ini menambah nilai-nilai minus dalam film ini deh. Sok deep banget sih. Lalu yang ketiga, mari kita membreakdown salah satu karakter penting dalam film ini, yakni Pram. Pram adalah anak orang kaya yang dapat kita lihat dengan motor mahal yang dikendarainya, konsep rumah yang didesain oleh arsitek mahal yang ditinggalinya, lalu memiliki banyak alat musik seperti piano klasik dan beberapa gitar yang berbeda jenis. Dan anehnya adalah dia hanya bekerja sebagai pelayan di coffee shop. Gua lihat-lihat tuh potensi lu gede banget, Pram. Jadi pengangguran. Ini dari mana logikanya sih? Pun kalau memang jika seorang karakter melakukan hal yang bertolak belakang dengan backgroundnya, harusnya punya motivasi gak sih? Misalnya mungkin si Pram ini memang pengen low profile aja gitu. Tapi sayangnya film ini tidak memberikan informasi apapun mengenai motivasi tersebut. Pram ini kayaknya tiba-tiba pengen jadi waiters aja gitu. Mungkin buat keren-kerenan aja kali ya motivasinya. Mas-mas orang kaya yang ingin terlihat keren sebagai musisi indie panjang rambut yang kerja di coffee shop dan punya jokes-jokes orba yang basi. Namanya Niskala. Seperti magnet pada umumnya. Rambutan basi. Lalu scene klimaks. Scene ini adalah scene ajaib bin mustahil yang pernah saya tonton. Suatu hari Niskala dan Pram sedang bernyanyi di sebuah acara coffee shop yang dimana Pram juga bekerja di tempat tersebut. Tiba-tiba ayah dan ibunya Niskala datang. Ya memang sebelumnya kebetulan si ayah ini lagi libur kerja, lalu dirayu oleh si ibu untuk jalan-jalan mencari tempat nongkrong untuk mengenang masa muda mereka. Ya seperti biasanya, kebetulan bertubi-tubi ini datang lagi dan akhirnya mempertemukan mereka semua di coffee shop yang sama. Lalu si ayah pun marah-marah dan menonjok Pram, orang yang baru saja ayah ini kenal sebenarnya, dan mempermalukan Niskala di depan halayak umum. Niskala pun menangis dan menuju ke atap lalu berdiri di ujung teras. Semua orang pun menyusul dan Niskala menangis sejadi-jadinya dan mengancam untuk bunuh diri. Anehnya ya, ini si ayah bukannya selamatin Niskala, malah marah-marahin Pram yang lagi-lagi orang yang baru saja dia ketemu. Dan terjadilah over dramatik di mana Pram memegang tangan Niskala dan anehnya bertekad untuk ikut Niskala loncat dari atap yang sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat kalau buat bunuh diri ya. Lalu mereka berdua pun bersiap untuk melompat. Namun salah satu teman Niskala memegang Niskala dan akhirnya membiarkan Pram untuk jatuh sendirian. Aduh, aku sih mending no comment aja ya guys soal scene klimaks ini. Sebenarnya masih banyak lagi sih hal-hal aneh dalam film ini. Tapi sudahlah. Emang lo aja kali anak zaman sekarang yang gak pernah ngelakuin hal positif. Jadi teman-teman Simple menurut saya memang membuat sebuah karakter dan cerita itu sifatnya fiktif. Tapi harusnya didukung oleh kesadaran logika yang cukup sederhana saja gitu, agar cerita tersebut tidak meninggalkan sebuah kejanggalan dan tentunya dapat dinikmati. Yang saya lihat, film ini hanya
berisi kisah drama yang tidak memiliki kedalaman atas logika-logika yang sederhana. Jadi film ini saya kasih nilai 3 dari 10 ya. Film ini disutradarai oleh mantan aktor cilik yang bernama Umay yang masih sangat muda, yakni berumur 20 tahun. Tentu ini debut film pertamanya dan dia masih memiliki perjalanan yang jauh dalam karirnya. Ya, mudah-mudahan next project dari Umay dia sudah benar-benar menjadi mantan aktor cilik ya. Jagoan sejati. Tapi satu pesan sih buat Mas Umay, next time coba deh bikin film anak-anak dulu. Kayaknya cocok banget deh buat Mas Umay. Oke, segitu aja dulu untuk review film kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan komen di bawah tentang opini kalian soal review film kali ini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya, and goodbye. Everything is gonna be fine.